Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya, terutama anak-anakku yang ada di SMA Darul Ulum Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Materi kita kali ini adalah bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu larutan penyangga dan apa saja komponen larutan penyangga. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga tersebut dengan menggunakan rumus. Baik, yang pertama kita membahas bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga asam. Kita ingat bahwa larutan penyangga itu ada dua. Ada yang disebut dengan larutan penyangga asam, ada yang disebut dengan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu komponennya atau pembentuknya adalah asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Kemudian kalau larutan penyangga basa adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Baik, yang pertama kita akan membahas pH larutan penyangga asam terlebih dahulu. Dalam pertemuan kali ini saya tidak akan membahas secara detail bagaimana proses untuk mendapatkan rumus tersebut. Tapi kita akan memakai rumus langsung jadi. Ya. Insya Allah pada postingan materi selanjutnya saya akan menerangkan sebagai suatu pendalaman materi bagaimana rumus itu bisa didapatkan. Baik, yang pertama untuk menentukan pH larutan penyangga asam. Ingat, penyangga asam itu adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya itu bisa diwujudkan dalam bentuk garam. Ya, tadi basa konjugasinya itu bisa berbentuk sebuah garam. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Untuk mencari pH larutan penyangga asam, kita akan mencari H+ terlebih dahulu, konsentrasi H+. Ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam dibagi jumlah mol garam atau jumlah mol basa konjugasi. Ya, di mana Ka itu tetapan asam lemah, A itu jumlah mol asam lemah, G itu jumlah mol basa konjugasi atau mol garam. Ya. Baik, selanjutnya adalah yang perlu saya tekankan di sini. Secara umum memang di buku-buku paket itu rumus yang dipakai itu G itu di sini maknanya adalah garam. Ya. Ini hati-hati. Ya, karena sebenarnya yang dipakai itu adalah bukan garamnya ya, tetapi adalah mol basa konjugasinya. Nah, mol basa konjugasinya ini bisa dicari dari garam ya. Tidak selalu jumlah mol basa konjugasi itu sama persis dengan jumlah mol garamnya, belum selalu ya. Baik. Sekarang untuk menentukan pH larutan penyangga basa ya. Jadi larutan penyangga basa itu adalah larutan penyangga yang komponennya atau komposisinya adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Ya. Kita mulai dari mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu ya. Sekali lagi ini adalah rumus jadi ya. Saya tidak menerangkan bagaimana terbentuknya rumus ini ya. Itu nanti kita bahas pada postingan yang lain di channel ini ya. Jadi kita pakai rumus jadi terlebih dahulu. Konsentrasi OH- itu sama dengan Kb kalikan jumlah mol basa dibagi mol asam konjugasi ya. Atau garam di sini ya. Tapi yang betul adalah sebenarnya mol asam konjugasi, karena jumlah mol asam konjugasi tidak selalu sama persis dengan garamnya, dengan jumlah mol garamnya tidak selalu sama.
Atau kalau kita pakai model logaritma, POH sama dengan PKB minus log jumlah mol basa dibagi jumlah mol asam konjugasi. Nah, ini ya keterangannya, di mana KB itu tetapan basa lemah, B itu jumlah mol basa lemah, G itu adalah jumlah mol asam konjugasi. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Nanti di pertemuan kali ini atau di sesi kali ini saya akan memberikan 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml larutan CH3COOH asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar dengan 10 ml larutan CH3CONA natrium asetat 1 molar. Dengan Ka, tetapan asam lemah dari CH3COOH adalah 10 pangkat min 5. Kita jawab ya. Sesuai dengan rumus tadi ya. Nah, ini ya saya kembali ke sini dulu ya. Kita mencari konsentrasi H+. Ya, karena ini adalah penyangga asam. Berarti kan ini ada asam lemah CH3COOH dicampurkan dengan garamnya ya CH3CONA sebanyak 1 molar. Sebenarnya yang kita cari bukan garamnya tetapi basa konjugasinya. Basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, tentu dengan reaksi ionisasi kita tahu dalam natrium asetat CH3COONA 1 molar, CH3COO-nya itu juga 1 molar gitu ya. Baik, pertama-tama kita cari dulu mol asam lemah dengan mol garamnya ya untuk mencari mol basa konjugasi ya. Ingat, untuk mencari mol itu kita bisa mengalihkan volume dengan molar ya, karena molar itu sama dengan mol per liter atau jumlah mol per jumlah volume, sehingga untuk mencari mol itu kita mengalihkan molar kalikan jumlah volume untuk mencari mol ya. Baik, nah sini jawab larutan penyangga dengan CH3COOH sebagai asam lemah dan CH3COONA sebagai garam atau ini ya, ini atau basa konjugasi. Sehingga kita menggunakan rumus penyangga asam. Ya. Mol asam lemah itu kita bisa cari dengan mengalihkan jumlah volume dengan molar. Ingat, 1 molar atau 0,1 molar itu sama dengan 0,1 mol per liter atau 0,1 milimol per mililiter ya. Karena volume yang dipakai adalah satuan mililiter, maka kita di sini tidak memakai mol per liter, tetapi kita memakai milimol per mililiter. Sehingga jumlah molnya ketemunya adalah 1 milimol. Ya, 1 milimol itu setara dengan 0,001 mol. Ya, untuk mempermudah kita pakai yang milimol. Untuk garamnya atau basa konjugasinya itu sama dengan 10 ml kalikan 1 milimol per mililiter ya, ini ya. 10 ml kalikan 1 molar ketemunya 10 milimol. Sehingga langsung data ini kita masukkan ke rumus secara langsung. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kalikan jumlah mol asam per mol basa konjugasi ya. Kemudian Ka-nya 10 pangkat min 5 kalikan 1 milimol per 10 milimol. Ketemunya adalah 10 pangkat min 6. Ini baru konsentrasi H+, sehingga pH adalah min log ya, minus logaritma dari konsentrasi H+ tadi atau min log 10 pangkat min 6, jawabannya adalah 6. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 20 ml larutan CH3COOH
0,1 molar dengan 10 ml larutan KUH 0,1 molar, di mana Ka atau tetapan asam lemah adalah 10 pangkat min 5. Perhatikan di sini yang dicampurkan adalah asam lemah dengan basa kuat. Saya ingin mengulang kembali pelajaran yang lalu bahwa larutan penyangga, terutama penyangga asam ya, di sini kita lihat di sini ada asam lemah, berarti pembahasannya masih penyangga asam ya. Itu di samping bisa dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya, bisa juga dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa kuat dengan syarat asam lemahnya jumlahnya berlebih. Nanti ini akan terjadi reaksi ya. Pertama-tama kita cari dulu jumlah molnya atau milimol. 10 ml larutan basa kuat KUH 0,1 molar ya. Sehingga ada 1 milimol KUH ya. Akan bereaksi dengan 20 ml larutan asam lemah CH3COH 0,1 molar, atau kalau kita kalikan 0,1 molar dengan 20 ml ketemunya adalah 2 milimol CH3COH ya. Reaksinya ini CH3COH plus KUH menjadi CH3COK plus H2O. Di sini terlihat jumlah asam lemahnya lebih banyak ya, ini 2 milimol, kemudian basa kuatnya KOH itu 1 milimol ya. Kita masukkan ke model seperti ini ya, persamaan reaksi mula-mula reaksi sijak atau setimbang ya. Kan di sini panahnya bolak-balik, di sini setimbang tidak sisa ya. Mula-mula CH3COH 2 milimol, OH-nya 1 milimol, CH3COO- dan H2O belum terbentuk. Kemudian bereaksi, kita di sini memberlakukan reaksi pembatas ya, di mana OH- ini sebagai reaksi pembatas 1 mol 1 mol, maka ini juga terbentuk 1 mol 1 mol. Ini berkurang ya, ini tandanya minus ya, berkurang 1 mol, ini juga berkurang 1 mol, ini bertambah 1 mol 1 mol, sehingga pada akhir reaksi sisa atau setimbangnya CH3COH itu ada 1 milimol, OH- habis, kemudian di sini ion asetat atau bahasa konjugasinya ada 1 milimol, kemudian H2O-nya 1 milimol. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 40 ml larutan NH3 amonia ya, 0,1 molar dengan 4 ml larutan NH4Cl amonium klorida 0,1 molar, di mana Kb tetapan basa lemah 10 pangkat min 5. Dengan melihat komposisi campuran, kita tahu bahwa nanti rumus yang digunakan adalah penyangga basa, karena di sini NH3 itu adalah basa lemah, NH4Cl adalah garam dari NH3 ya. Sehingga ini adalah larutan penyangga basa, maka rumus yang kita gunakan juga adalah pH penyangga basa. Kita cari dulu mol dari NH3. Sama seperti tadi ya, kita mengalihkan volume dengan molar ya. Karena di sini volumenya mililiter, maka molarnya kita ubah ke milimol ke mililiter untuk menyamakan satuannya. Sehingga untuk mol NH3-nya ketemu 4 milimol. Untuk garam atau asam konjugasi dari NH3 ya, mol NH4 plus atau mol NH4Cl, jadi mol NH4 plus itu sama dengan mol NH4Cl. Sekali lagi, jumlah basa konjugasi itu tidak harus sama dengan jumlah garam ya, karena berbeda-beda ya. Nanti kita lihat dulu reaksi ionisasinya. Di sini ketemu jumlah mol dari NH4Cl itu adalah 4 ml kalikan 0,1 molar atau 0,1 milimol per mililiter, sama dengan 0,4 milimol. Nah, lanjut ya. Karena rumus yang digunakan adalah penyangga basa ya, konsentrasi OH- sama dengan Kb kalikan mol basa per
mol asam konjugasi ya. Di sini kita masukkan rumusnya langsung, 10 pangkat min 5 kalikan 4 milimol dibagi 0,4. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Kita tidak bisa mencari pH langsung, tapi kita cari pOH dulu dengan logaritma ya, minus logaritma dari OH min ketemu ya, minus logaritma dari 10 pangkat min 4 ketemu 4. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. pOH-nya tadi ketemu 4. Nah, di sini 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Baik, anak-anak atau para pemirsa semua, demikian dulu tayangan video kali ini. Khusus untuk anak-anak SMA Darul Ulum Poncol ya. Setelah menyaksikan video ini, silahkan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan lewat Google Classroom ya. Tetap semangat, terutama di bulan Ramadan ini ya. Jangan sampai tidak semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.